Jadi Pak, emang di tanggal Sabtu ya, di hari Sabtu itu memang saya sudah pamitan itu izin ke RW. Ya, alhamdulillah ini kan RW di Kapas Madya di sini, baik RW, baik RT, baik LPMK dan Karang Taruna. Di grup itu ada RW, LPMK dan tokoh masyarakat, ke ketua RW juga. Itu saya, Pak izin Pak, ini hari Sabtu. Nah ini kebetulan di Sabtu ini, Sabtu kemarin aja. Biasanya Sabtu kita tidak pernah untuk libur, minggu pun kita ada kegiatan karena kita seringkali, alhamdulillah antusias warga Kelurahan Kapas Madya itu untuk kerja bakti itu tiap minggu berlangsung. Jadi karena saya itu izin karena ada salah satu kasih saya kasih pemerintahan yang pensiun, itu akhirnya saya acarakan memang patungan teman-teman, patungan. Ayo patungan yuk kita acarakan Busula. Ya ini ada momen spesial karena beliaunya memberikan dedikasi buat kita. Akhirnya kita apresiasikan sekalian, mungkin ya anggap itu mungkin orang-orang berlibur. Ya, kebetulan pas itu hari Sabtu Minggu saya izin juga di grup Pak RW, Pak LPMK dan tokoh masyarakat. Jadi saya izin di hari Sabtu untuk pelayanan mungkin tidak maksimal. Ada Pak Sek dan ada staf saya juga dua, Bu Rotifa sama Mbak Yuli, itu yang mungkin bisa di kelurahan pelayanan mengganggu masalah, tapi semua pelayanan bisa online. Lah kebetulan juga di hari Sabtu itu juga masih ada kegiatan untuk renovasi balai, makanya harus ada yang jaga. Nah, Bu Umi juga ada sebenarnya. Kebetulan Mbak Yuli ini ternyata sakit, yang notabene dia alergi obat, akhirnya sempat dirawat. Nah, Mbak Iva itu kambuh lambungnya. Dari Pak Sek akhirnya ya udah wes gak apa-apa. Akhirnya Pak nanti kalau hujan-hujan kan ada telepon sama WA, apalagi sekarang itu semua bisa online dan pelayanan apapun kan bisa diinformasikan. Waktu itu saya tahu itu pelayanan adalah untuk pelayanan sertifikat halal dan kita sudah bantu untuk komunikasikan dengan sertifikat halal, dan waktu pelayanan saya Mas Agus itu pengurusan sertifikat halal sebenarnya. Nah, sertifikat halal itu kondisi di kelurahan itu memang pada dasar nggak ada pelayanan sertifikat halal, tapi sifat kelurahan adalah membantu mengkomunikasikan, menjembatani terkait pelayanan sertifikat halal, dan apapun semua pelayanan itu bisa dilakukan secara online. Makanya nomor HP saya itu kan tercatat itu di balai atau di balai RT, bisa dikomunikasikan apapun 24 jam. Dan alhamdulillah warga sini dalam 24 jam itu jam 1 saya terima, saya balas. Gimana? Jadi info sertifikat UMKM yang sudah terbit sama yang belum terbit itu ada perbandingan. Yang belum terbit karena ketinggalan pengurusan, yang sudah terbit sudah lebih banyak. Itu berapa itu? Jadi informasi apapun dilihat dari porsinya, benar yang mana, yang salah mana. Jadi jangan ungkapkan itu kelemahannya, tapi nilai manfaatnya, nilai yang terurus. Jadi nggak boleh kita menginfokan mana-mana yang belum terurus, tapi yang terurus nggak diungkapkan. Ini harus ada perbandingan, makanya harus ada yang porsi yang jelas. Jadi sertifikat sudah terbit sebenarnya. Nah ini ada salah satu memang yang belum terlambat untuk kolektif. Nah ini yang Mas Ika untuk koordinasi juga terputus di sambungan. Saya hubungi juga belum tersambung. Kalaupun sertifikat itu menjadi salah satu pelayanan di kelurahan, insya Allah nggak akan terjadi kendala. Karena pelayanan selama ini yang menjadi melekat untuk pelayanan kelurahan nggak ada kendala sama sekali. Ini konfirmasi ini bisa ditanyakan, yang lebih pasti adalah di Ketua RT, Ketua RW, LPMK yang mana sebagai lembaga atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Kapas Madya Baru. Jadi sebenarnya berita mengundurkan diri itu tidak ada, Pak. Jadi gini, Kamarujaya itu alhamdulillah bisa dibandingkan itu Kamarujaya. Jadi Kamarujaya terkait ketuanya ini, ketuanya dari dulu saya awal di sini itu
belum ada yang masuk pemerintah kota. Coba dicek di kelurahan lain, ada gak UMKM yang terdaftar di e-katalog ULP. Nah ini coba dicek tuh. Nah itu yang sebagai ketuanya itu saya masukkan, saya daftarkan untuk bisa masuk di e-katalog pemerintah kota. Jadi gini, ini program pemerintah kota ini baik sebenarnya. Kenapa disebut program padat karya? Jadi kalau pemerintah ada kan program jadi satgas, jadi apa, itu nanti kan nggak seimbang. Akhirnya digaji kerja titik kerja akeh gaji ini podo lah. Program padat karya menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur, jiwa pekerja. Nggih, jenenge sama ini Pak Rahmat, Pak Budi kan jiwa jenengan ini jiwa pekerja ini. Jadi kalau kerja itu bahwa ini kerja ini adalah milikku, maka padat karya itu ditunjuk dibantu pemerintah kota baik alat, baik lahan, baik apapun. Dan saya juga membantu monggo yang pelaku Pak Susianto, saya yakin juga ini Pak Susianto ini nggak ada dasar untuk melaporkan saya karena dia tahu betul bantuan apa yang saya keluarkan ke beliaunya itu, dan proses pencairan apa yang sudah saya lakukan untuk menjembatani baik ke PU, baik ke Dinkop. Saya sudah berusaha baik ke kecamatan, saya koordinasikan berulang kali, itu saya koordinasikan. Jadi program padat karya paving ini memang kita Kelurahan Kapas Pada Baru apa juga yang di wilayah Kecamatan Tambak-Sari memang kekurangan lahan. Nah, akhirnya ada salah satu lahan di depan Rusun Keputih yang dulunya digunakan untuk padat karya paving juga, tapi berhenti. Akhirnya alhamdulillah dengan berhentinya itu kita ada lahan di sana, alat juga di sana. Alatnya ada dari bantuan dari Pelindo 2 alat. Itu akhirnya saya daftarkan, itu saya usulkan, itu tagging dari teman-teman PU yang memberikan ini tempat sama bantuan itu, sama alat itu. Jadi pendataan padat karya paving ini emang ranah di SDABM atau PU. Itu akhirnya saya daftarkan 7 orang itu. 7 orang itu saya daftarkan. Kebetulan dari 7 orang itu 6 adalah warga Kelurahan Kapas Pada Baru. Akhirnya bekerja. Kebutuhan apapun monggo disampaikan, saya bantu. Nah ini karena kenapa kalau saya jawab ini mungkin kurang detail. Nah, lebih pasnya pertanyaan kenapa pembayaran ini kemarin hari apa itu? Sudah dibayar kemarin ya? Sudah terbayar. Kalau Rebu ya, Rebu sudah terbayar. Rebu kemarin sudah terbayar. Nah ini kemarin hari Rabu sudah dijanjikan sama teman-teman PU nggak akan telat, maksimal telat itu 3 hari. Tapi diusahakan hari ini ditagih, hari ini terbayar. Dan hari Rabu itu sudah ketemuan sama sekretaris dinas, kepala bidang PU, bidang jalan, sama subkor atau yang setingkat dengan kasih PU bertiga di sana, sama pihak koperasi datang ke kecamatan, rencana mau di kelurahan dikumpulkan, ternyata di pihak kecamatan dikumpul di kecamatan. Akhirnya Pak Camat juga datang dan dibayar di hari itu juga, diinfokan juga memang ini ada peralihan pembayaran yang pada dulu PU sekarang koperasi, tapi selanjutnya monggo padat karya ini tetap berjalan. Tapi akhirnya kelompok itu ada beberapa yang mengundurkan diri. Lah, Mas Anas ini yang PU yang dari Tambak Sari itu karena semuanya semangat. Ada 2 orang dimasukkan tuh. Tadi kelompok Kamaru Maju Terus ini tetap aktif sekalipun ditinggal beberapa orang. Akhirnya 5 orang tetap bertahan. Ya ini saya rasa kelompok 5 orang ini lebih efektif untuk pembagian hasil. Kalau 7 orang terlalu banyak. Jadi dapat 7 juta dibagi 7 hasilnya 1 jutaan. Kalau 7 juta dibagi 5, ya berapa itu? Ya kan? Lebih dari 1 juta. Jadi emang padat karya itu manfaat itu efektif itu 5 orang. Jadi kalau tanya sama Pak RT, Pak RW lebih jelas atau warga sekitar, Pak RT aja lebih biar tahu nanti. Kita ada di grup itu, Pak RT aja, Pak RW aja ditanyakan atau warga sekitar. Kita Sabtu nggak pernah libur kecuali kemarin. Jadi untuk SKTM itu kelurahan
tidak boleh secara perwali, tidak boleh mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Yang mengeluarkan surat keterangan tidak mampu itu adalah dinas sosial. Itu pun yang terdaftar di data Gamis. Pelayanan itu bisa online. Kita data kita langsung laporkan itu muncul surat keterangan tidak mampu. Jadi apapun sekarang saya buktikan SKTM itu bisa secara online. Tak buktikan. Dan SKTM itu yang boleh itu masuk Gamis. Itu baru bisa Gamis. Masuk Gamis. Apapun. Jadi kita itu contoh nih. Keringanan biaya sekolah, apapun. Kita masuk Gamis enggak? Masuk Pramis lah, masuk mampu lah itu. Coba bikin surat keterangan penghasilan. Masuk Pramis kita ajukan ke Basnas. Kalau masuk Gamis kita laporkan Lapordi sama kirim surat juga ke Basnas juga. Jadi banyak cara yang kita kirim. Gitu. SKTM bisa mengeluarkan itu pun harus masuk keluarga miskin secara aplikasi. Jadi apa yang dimaksud dengan pelayanan itu? Pelayanan adalah sifat melayani. Melayani dimanapun. Jadi kita kelurahan nggak terbatas di jam kerja. Kalau dilihat dari peraturannya itu, jam kerja itu mulai jam berapa? Setengah 8 sampai jam 4. Bener nggak? Ternyata kita enggak. Saya di sini, monggo ditanyakan, sampai jam berapa saya nih? Saya jam 12 malam, sampai di sini. Saya malam masih di sini. Jadi pelayanan itu harus maksimal. Dimanapun kita melayani, ya itu nggak terbatas waktu. Karena sifat pelayanan itu nggak terbatas waktu. Jadi HP saya itu 24 jam. Jadi pelayanan ini nggak terbatas, kita harus bertemu muka. Itu akan prosesnya kan makin lama. Kita itu makanya ada digital, itu prosesnya supaya efektif. Pelayanan itu by phone bisa. Pak saya ini Pak, tolong dicek. Nggak orangnya datang, Pak, mana saya sakit ke sini kan mana ada by phone, ada ini Pak, ini ada kebakaran ke kantor kelurahan, kebakaran habis itu by phone gitu kan. Jadi pelayanan itu digunakan, digital itu digunakan. Jadi info pemohon yang mau ke sini sebenarnya mau apapun, belum satupun staf saya kasih saya di info dia pengen apa, belum ada informasi yang masuk. Bener. Jadi pelayanan nggak harus tatap muka dan nggak harus terbatas antara jam tadi setengah 8 sampai jam 4.